Oke, bersama saya Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property World. Halo, salam properti. Saya Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property World. Saat ini kita bersama dengan Bapak Budiarsa Sastrawinata. Nah, kita dikasih kesempatan dan waktu khusus nih Pak ya, Pak Budiarsa. Ini saya kalau bicara dengan Pak Budiarsa, saya udah beberapa kali ketemu Pak Budiarsa, tapi ketika berhadapan langsung tetap aja grogi ini. Ya, saya nggak tahu kenapa ya. Jadi sebenarnya nih Pak Budiarsa ini sosok strategis ya Pak ini di Ciputra Group ya. Jadi ini yang saya rasakan ketika dulu saya bernostalgia lah, saya membayang dulu ketika ketemu Pak Budiarsa, ini sosok yang pekerja keras Pak. Ya saya akui Pak Budiarsa pekerja keras, profesional dan yang penting humble. Ya, kalau profesional, kita bicara profesional itu kita bisa belajar Pak. Ya sebagai build profesional gitu ya. Kalau pekerja keras kita juga bisa memotivasi diri kita untuk bekerja lebih keras lagi. Tapi kalau kita bicara humble Pak, itu memang karakter dari kita Pak. Jadi itu susah belajarnya, gitu ya. Itu memang apa ya, udah mendarah daging gitu. Jadi ini makasih banget loh Pak Budiarsa ya. Jadi kita sempat dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang. Sebetulnya ini terkait dengan VAPC Pak. Ya, jadi saat ini tadi sebelum acara kita sempat ngobrol nih Pak ya. VAPC ini kan sebenarnya lembaga dunia ya, lembaga real estate dunia yang ada perwakilannya di PBB, gitu ya. Nah, saat ini waktu Juni tahun lalu Pak Budiarsa terpilih sebagai World President Elect, gitu ya. Vice President Elect. World President Elect. No, World. Oh, pertamanya ya. Nah, pertamanya kan World Vice President Elect. Kemudian World President Elect. Kemudian nanti next year sebagai World President. Nah, Pak mungkin ini juga banyak yang belum paham nih. Ini sebenarnya mungkin Pak Budiarsa bisa lebih jelaskan ini VAPC ini seperti apa. Yang tadi mungkin dari saya sekilas. Dan tadi tuh Pak jenjangnya ini kan agak berbeda dengan yang dulu Pak ya. Ini jenjangnya seperti apa nih Pak? Memang VAPC ini agak unik dia punya struktur. Pemilihan itu bukan memilih presiden. Yang dipilih adalah vice president. Makanya kenapa namanya World Vice President Elect waktu pemilihan. Yang terjadi tahun lalu di bulan Juni yang saya terpilih sebagai World Vice President Elect. Menjelang setahun, di akhir tahun, kemudian di-endorse oleh board menjadi World President Elect. Dan pada Juni nanti tahun depan pada akhir kongres di Miami itu saya akan diinstal sebagai World President. Oh, jadi memang nggak ada langsung pilih World President? Tidak ada. Jadi seakan-akan memang dibuat persiapan. Persiapan sebelum menjadi presiden itu menjadi Vice President Elect. Kemudian menjadi President Elect. Ini memang baru kira-kira mungkin 5-6 tahun lalu ada perubahan. Sebelumnya pemilihan itu langsung ke Presiden Elect. Jadi persiapannya seakan-akan setahun. Nah sekarang persiapannya 2 tahun. Jadi pada waktu Pak Ciputra menjadi World President tahun 89, itu pemilihannya Presiden Elect. Oh, nggak ada Tidak, World jadi Vice President. persiapannya seakan-akan setahun kemudian menjadi World President. Tapi sekarang dengan adanya perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga federasi menjadi pemilihannya Vice President Elect. Sehingga persiapannya jadi bertambah setahun sebelum menjadi presiden. Oh, nah itu Pak Budiarsa. Ini sebenarnya ketika pemilihan mulai dari World Vice President Elect, ini ada persiapan khusus nggak nih Pak Budiarsa nih? Sebetulnya sih kalau dibilang persiapan ya nggak ada yang khusus-khusus amat gitu ya. Karena toh kita itu ada persyaratannya di asosiasi ini, di federasi ini. Bahwa yang bisa dipilih adalah orang yang sudah menjabat di komite berapa kali, sudah menjadi apakah
presiden dari chapter, national chapter, ataukah sudah menjadi board member. Jadi mau nggak mau, pasti orang yang sudah dikenal. Udah jenjangnya ke sana ya. Sudah dikenal juga gitu. Jadi nggak mungkin baru join tiba-tiba terus langsung gitu. masuk. Pasti nggak. Dari segi persyaratan nggak akan masuk. Dan tentu juga mereka barangkali melihat juga track record daripada betul. Personel itu sendiri. Nah, itu ada kriteria khusus dari jabatan nggak? Apakah itu harus owner, profesional, atau apa nggak Pak untuk menjabat itu? Enggak sih. Nggak ada, Betulnya ada owner, ada profesional. Karena VFC ini kan berbagai disiplin. Oke. Di samping berbagai disiplin, dia itu juga kan federasi. Jadi dia mempunyai member yang juga adalah asosiasi-asosiasi. Oke. Gitu. Jadi memang seluruh stakeholder dari real estate lah. Iya, bentuknya federasi sih ya. Iya. Oke. Jadi saya mau tanya lebih dalam sebenarnya. Jadi ketika saya malah mau nanya itu yang melatar belakang itu apa ya Pak Budiarsa sampai ingin berkiprah, ini kan skalanya internasional, kita nggak bicara regional lagi ya. Yang latar belakangnya apa ya Pak Budiarsa maju sebagai ini? Sebetulnya ya karena waktu saya pertama kembali dari sekolah itu memang beradanya di lingkungan real estate ya. Iya. Dan Pak Ci sendiri yang memang sudah aktif juga di federasi ini. Karena Pak Ci Putra kan sebagai founder dari REI. Iya. Tahun 72. Kemudian tahun 77 Pak Ci membawa REI ke FIAPSI. Oh, 77 malah ya. Dibawa ke masuk dalam federasi gelanggang internasional. Okay. Nah, kemudian Pak Ci berhasil membawa kongres FIAPSI ke Jakarta tahun 83. Nah, saya kan kembali dari sekolah kan tahun 81. Sama Rina juga waktu itu kembali tahun 81. 81, 80-an ya. Nah, dengan diadakannya kongres di Jakarta, tentu keterlibatan kita jadi lebih banyak. Tanpa kongres pun kita sudah diajak oleh Pak Ci untuk ikut-ikut dalam kegiatan di kancah internasional ini. Dengan adanya Kongres Jakarta dan saya juga jadi anggota dari komite, jadi lebih mengenal juga seluruh anggota dan pengurus dari asosiasi. Karena tidak sembarangan juga Pak yang istilahnya mau terpanggil inti sebagai VAPSI gitu ya. Yang ini kan istilahnya gini loh, kapan capek-capek gitu kan ya. Karena saya melihatnya dengan kita ikut dalam kegiatan internasional seperti ini, itu bisa menambah kita punya wawasan, menambah kita punya pengetahuan. Karena kan asosiasi atau federasi ini kan sebagai tempat kita best practice sharing, networking, gitu kan. Jadi kita bisa belajar terus. Nah, karena kita punya bidang di real estate, tentu ini adalah salah satu wadah untuk kita menambah ilmu kita sambil juga menambah wawasan. Iya, betul. Karena kita juga kebetulan saya juga di samping sudah diajak Pak Ci di VIAPSI ini, juga saya karena waktu itu ditugasi memulai BSD, itu kan pada waktu itu tahun 83-an. Nah, ini diawali sama Pak Budiarsa sebetulnya BSD gitu. Kita cerita pendeknya aja deh, nggak usah cerita detailnya. Pokoknya saya kebetulan terus ditugasi, jadi dibentuklah PT itu tahun 84. Nah, pengembangan kota baru waktu itu bukan cuma di Jakarta, di Indonesia masih sangat baru. Dan skalanya gigantik lah pada waktu itu ya, 6.000 hektar. Nah, saya dengan ditugasi itu, saya menyadari kemampuan saya bahwa ini di luar batas kapasitas saya pada waktu itulah seakan-akan kan. Tapi ya kita nggak boleh menyerah begitu saja kan. Kita harus mencoba mengimbangi bagaimana supaya kita bisa menjalankan. Sehingga saya mencari asosiasi khusus Kota Baru.
Nah, dapatlah saya waktu itu tahun 86 Asosiasi Kota Baru Internasional atau disingkatnya INTA, International New Town Association. Oke. Nah, kongres pertamanya saya ikut tahun 86 di Los Angeles. Nah, di situ saya ketemu lingkungan yang mirip tapi berbeda. Karena kalau di FIAPSI itu semua disiplin dan organisasi. Tapi kalau di INTA itu lebih spesifik ke kota baru. Oke. Nah, disitulah saya belajar. Sehingga saya dalam menjalankan BSD itu mendapat ilmu-ilmu dan sharing praktis dari anggota-anggota lain dan pengurus-pengurus lain. Yang juga karena memang bagian dari tugas saya hari-hari, mungkin saya jadi lebih menekuni itu lebih dalam, sehingga saya tahun itu juga dari hanya sebagai anggota, kemudian menjadi pengurus, akhirnya saya jadi presiden dari INTA itu tahun 2007. Iya, 2007 ya. Dan kalau itu juga beda lagi, kalau itu pemilihan langsung presiden. Iya, iya. Jadi dan presiden dipilih dan begitu pemilihan hari itu juga langsung serah terima jadi presiden. Oke. Tapi ya waktu itu sebelumnya saya juga sudah jadi vice presiden. Oh iya. Tapi vice presiden itu bukan pemilihan, itu hanya board saja yang menentukan. Nah, dengan pengalaman-pengalaman berorganisasi ini saya melihat manfaatnya. Makanya di FIAPSI ini saya meneruskan kegiatan kita di FIAPSI, termasuk juga semua staf-staf kita. Itu hampir setiap kongres pasti ada yang kita kirim. Nah, kemudian berapa tahun yang lalu ya kawan-kawan di board merasa now is your time katanya. Makanya ya saya bilang ya oke lah kalau misalnya memang teman-teman merasa saya ada manfaatnya menjadi presiden, kemudian saya mengajukan diri. Iya, karena memang tidak banyak ya Pak, yang saya tahu ya, sepengetahuan saya tidak banyak pengembang yang mau ikut terlibat di organisasi internasional, mau sharing, kita mau tahu best practice dapat dari wawasan dari dunia luar itu mungkin nggak terlalu banyak Pak. Ya, yang punya passion, bukan passion ya, itu istilahnya mau berbagi dan sharing lah gitu ya. Karena kalau kita lihat malah kita lihat nih memang Pak Budiarsa nih sebetulnya kan mungkin banyak yang udah kenal juga, pasti udah kenal semua di dunia properti. Ini Pak Budiarsa ini kan tokoh strategis nih Pak ya di Ciputra Group kan. Selalu mengembangkan culture yang berbeda dengan mungkin dibandingkan yang perusahaan properti lainnya. Mungkin bisa jelaskan sedikit Pak, ini bagaimana sih Pak Budiarsa bisa mempertahankan culture yang udah diperkenalkan oleh Pak Ci dulu. Ya, memang masih bertahan sampai saat ini kan Pak. Ya, itu yang justru kenapa kita bisa bertahan sampai sekarang, karena kita menjalankan core value daripada Ciputra Group ini yang sudah ditanamkan oleh Pak Ci. Yang sebetulnya sudah dijalankan sejak day one. Cuma memang secara resmi Pak Ci rumuskan dalam 3 kata. Iya, dirumuskan. Itu baru mungkin di awal 2000-an. Itu dirumuskan sebagai culture ini dalam 3 kata, yaitu IPE atau IPE. Integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Nah, ini yang kita teruskan dan kita tanamkan ke semua insan Ciputra Group. Dan ini tidak bisa ditawar salah satu atau salah 2, tapi harus 3-tiganya menyatu. Sebab tanpa integritas kita dalam menjalankan perusahaan pasti juga kita akan kehilangan bisnis kita. Betul. Tanpa profesionalisme kita akan kalah dalam bersaing. Tanpa entrepreneurship dalam keadaan normal kita bisa survive. Tapi dalam keadaan tidak normal, di situ inovasi, entrepreneurship kita itu ditantang. Kita nggak fleksibel ya, kalau ini lebih fleksibel sebagai entrepreneurship ya. Bukan cuma fleksibel, tapi kita harus mencari inovasi terus. Iya, betul. Harus kreatif. Produk-produk itu kita harus tingkatkan terus, jenis-jenisnya juga kita harus tingkatkan.
harus ada sesuatu yang baru yang terus kita gali. Nah ini kalau kurang satu dari tiga ini, tentu perjalanannya tidak akan semulus kita sekarang ini. Iya betul tuh IPE jadi Pak ya tadi integrity, professionalism sama entrepreneurship. Oke. Nah ini Pak tadi kalau dengan culture Ciputra ini kan ya, kemudian Pak Budiarsa sebagai salah tokoh putra terbaik properti di Indonesia ini juga sudah terlibat secara internasional di FIAPSI. Ini kedepannya ini bagaimana Pak Budiarsa, di rencana Pak Budiarsa ini bagaimana bisa menggabungkan sinergi antara stakeholder di Indonesia nih, jadi nggak istilahnya nggak hanya skala regional loh, kita mesti lihat internasional juga. Nah Pak Budiarsa ada posisi itu untuk merangkul semua stakeholder. Gimana Pak lihatnya? Ya kita sebetulnya hanya mengingatkan dan menyampaikan manfaatnya. Memang manfaat ikut kongres, ikut seminar, itu saya bilang tidak seperti kita makan. Begitu makan rasa kenyang. Butuh proses nih. Iya, tanpa disadari kalau kita ikut hal-hal seperti itu kita punya logic thinking, kita punya cara berpikir ya. Itu akan diperkaya. Dan itu tanpa kita sadari. Akan terlihat pada waktu kita membuat keputusan pada hal-hal tertentu, apalagi kalau dalam kesulitan. Karena kita, ada pengalaman sana, kita dengar si ini begini, kita pernah lihat si ini begini. Itu memperkaya database kita. Kalau kayak SK kan ada pertimbangan-pertimbangan, konsideran ini, konsideran ini. Ya. Sehingga dalam kita memutuskan, itu kita pasti akan lebih komprehensif dibanding orang yang cuma tahu sepintas. Betul Pak. Jadi itu selalu saya tekankan. Jadi jangan merasa kalau ikut kongres, gue dapat apa ya? Kayaknya gitu-gitu aja gitu. Karena semua itu tanpa sadar masuk ke otak kita. Nah itu artinya dengan FIAPSI ini Pak Budiarsa pun merangkul semua pihak tuh, dari Ray, Kadin segala macam untuk berpikir lebih luas lagi gitu ya. Ya, itu yang sebetulnya mungkin mereka juga bisa lihat. Gitu. Dengan keikutsertaan saya dari Ray, di FIAPSI, di INTA, dan ada hal lain yang mungkin di luar dari bisnis ya, saya pernah juga sebagai anggota DPR. Tapi sudah sekian tahun yang lalu lah. Saya sebagai anggota DPR satu periode 2004 sampai 2009. Nah, itu juga memperkaya saya, tapi dalam bidang lain, bukan dalam bidang usaha, tapi dalam bidang keperpolitikan. Nah, ini semua itu sebetulnya menambah atau mensinergikan. Ya. Saya punya bukan karakter lah, cara saya berpikir dan lain-lain. Itu yang saya tekankan, kalau dengan kita berorganisasi pasti itu akan meningkat. Nah, tapi kalau misalkan dengan FIAPSI ini kan ada manfaatnya nggak sih Pak sebenarnya untuk yang selain jadi untuk kayak asosiasi ya, asosiasi perumahan lain, Kadin, ini ada manfaatnya nggak? Apa ada terbuka kerjasama atau gimana? Mungkin ada, itu ya? Ada, apalagi kalau misalnya kalau sebagai developer bisa dapat partner. Dan itu jadi forum itu ya? Itu luas banget ya? Ada, memang ada forumnya, ada komitinya, ada komite developer. Kalau sebagai broker bisa memasarkan produk yang lebih luas. Sekarang kan zaman udah global begini, bisa jual barang dimanapun. Mereka juga bisa bantuin jual kita punya barang. Kalau kita sebagai konsultan, kita bisa jadi dipakai oleh international consultant ya. International bisa dipakai oleh developer lain ataupun siapa. Betul. Ataupun kita bisa mencari konsultan yang lebih tepat, kita juga bisa mencari dari luar. Financial institution juga untuk kita funding dan lain-lain. Makanya kerjasama dengan seperti World Bank, UN Habitat itu juga kita tingkatkan terus. Apalagi dengan keberadaan FIAPSI ini di
United Nation, itu kerjasama kita dengan UN Habitat sangat erat. Ya, gitu. Dalam kita juga mencoba untuk membantu melaksanakan program SDG. Kalau kita kan yang keterkaitannya pasti yang lebih erat adalah SDG nomor 11 ya. Sustainable Development. Sustainable Development City. Jadi kira-kira memang harus ada dari dalam juga sih yang menginginkan untuk ingin berorganisasi. Nah itu tadi, tidak semua orangnya ke sana gitu kan ya. Pak kalau gitu, berarti kan nanti Bapak next year itu kan sebagai World President elect gitu ya. Tapi mulai dari sekarang mungkin ada program apa yang dipikirkan Pak Budiarsa nih untuk mengangkat, bukan mengangkat lah, untuk apa ya, bersama-sama dengan stakeholder Indonesia ini. Ada program khusus nggak Pak? Kita memang ingin meningkatkan hubungan antar anggota chapter, national chapter. Karena kita kan ada 70 chapter itu negara ya? Chapter, negara. Dengan kita tingkatkan hubungan ini, tentu kan best practice sharing dan networking akan meningkat. Bagus, betul. Dengan sekarang kita juga sudah ada app khusus, di mana kita bisa saling berhubungan antar anggota, baik antar pengurus maupun antar anggota. Itu juga semua kegiatan-kegiatan kita bisa sharing di sana. Juga dengan international organization kita tingkatkan, khususnya tentu dengan UN Habitat dalam program affordable housing. Karena kebetulan proyek kita yang di Maja juga itu sudah menjadi salah satu proyek yang ditayangkan oleh mereka dalam kita mengadakan affordable housing. Dan green concept development juga kita kebetulan dengan IFC ada kerjasama, sehingga Ciputra Group ini perusahaan pertama yang mendapat sertifikasi dari IFC. IFC anggota World Bank kan, yang dinamakan EDGE, singkatan dari Excellence in Design for Greater Efficiency. EDGE. Jadi kalau kita bisa membuktikan penghematan minimum 20% dari penggunaan listrik, 20% penghematan dari penggunaan air, dan 20% dari bahan bangunan yang digunakan, itu kita dapat sertifikatnya. Nah, proyek-proyek Ciputra Group itu sudah satu kita mengikuti standar-standar itu. Sekarang sudah cukup banyak yang kita dapatkan dari EDGE tersebut, sehingga ini tentu akan berguna langsung kepada konsumen, karena memang standarnya juga berbeda, dan juga untuk dunia dalam program green building ini. Nah, ini kita akan terus lakukan, walaupun terus terang, saya kadang-kadang kalau ketemu dengan CEO-nya World Bank atau FC, saya bilang ini kita sih Ciputra Group memang sudah bertekad, kita akan tetap lakukan, walaupun belum ada monetary incentives dari baik dari IFC-nya maupun dari World Bank-nya ataupun dari pemerintah. Tapi saya bilang tolong dipikirkan. Sekarang ini yang kita dapatkan kan hanya sertifikat. Dan itu terus terang membuat kegiatan kita, kegiatan usaha kita ini sebetulnya tidak level playing field dengan developer yang lain. Betul. Karena itu ada cost-nya. Betul. Kayak standar dari World Bank mengenai HSE ya, Health, Safety, and Environment. Itu kita sudah terapkan. Memang awalnya itu sangat sulit kita minta para kontraktor untuk ikut berpartisipasi menerapkan standar itu. Jadi tukang dengan standar keselamatannya yang sesuai dengan dari World Bank. Walaupun cuma bangun 3 lantai tapi dengan safety belt dan lain-lain. Kita juga mesti menyiapkan tempat untuk tukang-tukang. Tempat istirahatnya, kamar istirahatnya, dan ada standarnya, kamar mandinya bagaimana. Kita ikuti semua itu. Nah, bahkan kita melakukan juga
penghargaan kepada kontraktor dan individu atau pengawas supervisor yang terbaik. Setiap tahun kita beri award mereka. Nah, akhirnya mereka terpanggil juga ingin melakukan yang terbaik. Karena target kita adalah zero accident. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi dengan World Bank dan IFC kita terus tingkatkan kita punya pengembangan ke arah artinya memang sustainable. Betul, dengan insentif juga ya. Itu kan memicu ya, bukan semata-mata insentifnya. Berarti itu kan memicu orang atau developer itu lebih masuk ke sana, green building, green environment segala macam ya. Ya, dan juga itu memang kita mungkin 7-8 tahun yang lalu kita sudah melakukan program yang kita sebut eco culture. Itu di Ciputra Group ya? Iya. Eco culture. Kenapa kita sebut eco culture? Karena kita yakin kita tidak bisa melakukannya sendiri sebagai developer. Betul. Tapi juga penghuni harus ikut serta melakukan. Betul. Jadi harus menjadi culture kita semua. Jadi faktor pendidikan anak-anak itu kita sudah lakukan di proyek-proyek. Bagaimana membuang sampah, mengajak anak-anak nanam pohon, kebersihan, olahraga bersama untuk kesehatan dan lain-lain, itu kita lakukan di proyek. Seberapa persen Pak pencapaiannya kalau boleh tahu Pak? Ini lagi arahnya ke mana nih sampai betul-betul semua sadar gitu, aware mengenai itu? Sebetulnya untuk beberapa proyek, ya mungkin per klaster juga kita lakukan, itu sangat positif. Mereka tuh menghargai sekali. Gitu ya, betul. Jadi mereka juga merasakan, oh iya, saya bisa kontribusi. Ada hambatan nggak Pak? Hambatannya apa ya? Selain tadi mungkin cost ya. Kan mula-mula mereka bilang, untuk apa sih? Habit gitu kali Pak ya. Untuk apa sih gitu kan. Buang sampah juga sembarangan gitu. Sampai kita poster-poster kita bikin anak kecil habis cuci tangan, tutup ledang gitu sampai kan. ke sana ya. Sampai ke sana. Sampai ada beberapa tempat jalur hijau di dalam klaster. Itu kita ajak anak-anak tanam pohon. Kita tulis nama dia dan kapan ditanamnya. Wah, dia bangganya bukan main. Iya. Ini pohon yang saya tanam. Iya, betul tuh. Jadi hal-hal seperti ini kita mau gugah dari mereka. Kalau kita yang tanam sendiri mungkin dia merasa ini nggak usah dipelihara gitu. Betul. Tapi kalau ini, ini saya punya, ini teman saya punya. Itu hal seperti sampai itu. Sampai ke sana Pak ya? Kita lakukan itu secara bertahap dari proyek ke proyek. Oke, ini luar biasa loh. Tadi saya nggak ini juga. Saya baru tahu sekarang nih Pak ya tadi kan sampai betul-betul detail gitu memikirkan itu karena memang ya itulah yang harus dilakukan Pak ya. Kita nggak bisa tinggal diam hanya cost karena alasan cost kemudian kita tidak berbuat apa-apa, nggak juga gitu kan ya. Oke, ini luar biasa nih Pak. Saya dapat insight juga. Ini kembali lagi ke VAPC nih. Tadi saya masih penasaran dengan ini kan tadi kita bicara internasional ya, network internasional. Ini terkait dengan pembangunan IKN nih Pak. Indonesia kan sedang mengembangkan ibu kota Nusantara Pak ya. Itu bagaimana memasukkan bukan peran VAPC-nya ya secara langsung, tapi peran Bapak sebagai VAPC, World President yang World President elect sekarang ini kan, nanti sebagai World President, bagaimana itu menjadi nilai tambah untuk dikerjasamakan dengan IKN ini Pak? Gimana Pak? Ya, kebetulan juga saya di Kadin kan menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu. Oh, ada di Kadin ya? Ada. Di Kadin itu khusus kepengurusan yang sekarang Kepala Badan BPKPT, Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu. Oh, oke. Itu selevel dengan Wakil Ketua Umum. Oh, iya. Karena Kadin yang sekarang itu kan Wakil Ketua Umumnya itu mirroring dengan Kabinet. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Wakil Ketua Umum Industri, dia counterpartnya dengan Menteri Perindustrian. Gitu. Jadi ada 34 sama dengan Kabinet Menteri. Terus juga ada 4 Wakil Ketua Umum Koordinator. Jadi kayak Menko-nya. Ya, gitu. Jadi semuanya ada. Betul. Nah, ada bidang-bidang yang tidak ada kan? Kayak properti kan nggak ada. Betul. Sehingga dibentuklah badan.
badan yang selevel dengan wakil ketua umum. Dan ini bahkan kalau badan ini langsung ke ketua umum karena tidak ada koordinatornya kan. Kalau kementerian kan, gitu kalau kementerian kan ada menkonya ya. Kalau badan nggak ada. Nah kebetulan saya ditunjuk sebagai kepalanya dan juga bulan Maret yang lalu saya juga ditunjuk sebagai ketua dari kelompok kerja IKN Kadin. Oh, oke. Di under yang tadi ya, Pak ya? Enggak. Oh, enggak, beda lagi. Ini lain Pokja. Oh, ini Pokjanya ya? Oke. Pokja. Nah, di dalam kepengurusan di Pokja ini bahkan mencakup semua wakil-wakil ketua umum, jadi hampir semuanya ada juga di situ. Enggak semua, tapi yang berkaitan dengan properti lah. Pasti, gitu. Betul, jadi mereka ada juga di situ dan tentu ada anggota-anggotanya. Nah, dengan keberadaan saya di sana dan keberadaan saya di FIAPSI, tentu ini akan membuka juga kesempatan saya menyebarluaskan informasi mengenai pengembangan IKN yang memang membutuhkan juga investor-investor dari dalam ataupun luar negeri. Dan memang terus terang banyak sekali yang tertarik. Bahkan saya juga beberapa bulan lalu sudah mengadakan webinar khusus mengenai IKN yang diikut sertakan oleh anggota-anggota dari FIAPSI. Nah ini tentu saya harap ada pasti berdampak positif terhadap exposure IKN ini di dunia internasional. Iya. Sampai jauh ini tanggapan, mungkin Bapak bisa ada tanggapan dari FIAPSI yang dengan beberapa chapter itu gimana Pak? Ada tanggapannya positif atau malah? Sangat positif sih. Terus terang, apalagi kita juga waktu itu beberapa webinar kita mengundang konsultan-konsultan yang kebetulan mereka punya pengalaman membangun ibu kota baru di negara lain. Misalnya waktu itu ada kita undang yang dari Mesir yang baru memindahkan ibu kotanya November lalu. Tapi dia memang berbeda dengan kita. Dia memindahkan cuma 60 kilo. Nah itu, betul. Kita jauh. Kemudian juga ada konsultan yang terlibat di pemindahan ibu kota di Brasil. Nah itu cukup jauh. Cukup jauh. Cuma memang perkembangan sebagai kota ekonominya ini belum begitu terlihat. Butuh waktu lah ya Pak ya. Nah, kemudian juga yang terlibat di Putrajaya di Malaysia, yang di Myanmar, yang pindah dari Yangon ke Naypyidaw. Nah, ini semua menjadi best practice buat kita juga ya, buat lihat ya. Iya, pengalaman mereka ini kita pelajari gitu. Memang kalau kita cuma sekedar memindahkan kegiatan administrasi pemerintah, itu challenge-nya tidak sebesar kita mau menjadikan kota baru ini sebagai ibu kota negara yang mempunyai basis ekonomi. Nah, ini yang menjadi tantangan utama. Kalau cuma memindahkan ASN itu pasti akan terlaksana cepat dengan mereka pindah, kehidupan terjadi, tapi hanya di lingkungan ASN. Betul. Tapi yang diinginkan Presiden dan pemerintah kan sebetulnya membuat satu kota baru berbasis ekonomi. Iya, bagaimana kita menciptakan ekosistem di sana ya. Makanya itu yang saya rasa penting dicari sektor-sektor industri mana yang memiliki comparative advantage dengan keberadaannya di lokasi tersebut. Artinya kan ini dari masukan-masukan seperti itu kan ini bisa jadi bahan tandem dengan pemerintah kan Pak ya? Tanggapan pemerintah udah disampaikan ke pemerintah. Artinya ini ada best practice yang kita bisa manfaatkan dalam tanda kutip jadi bagian penting dari pengembangan IKN Pak artinya. Oh iya betul. Karena di webinar yang kita sudah lakukan itu juga pemerintah ikut dari PU, dari Bappenas juga ikut. Jadi ini memang forum untuk kita sharing lah gitu kan. Iya betul. Dan kembali dengan tantangan waktu ini saya rasa ambisi untuk menjadikan kota baru di IKN ini
sangat challenging sih. Iya sih, betul Pak, betul ya. Sangat challenging ya. Artinya masih banyak kendala yang mesti kita solve, kita benahi ya. Sebenarnya tantangan sih apapun selalu ada tantangan. Tapi yang penting kalau kita sudah melihat arahnya kemana, itu tinggal kita laksanakan. Saya yakin bisa. Iya. Wah nih, makasih banget loh Pak Budiarsa. Pak, closing statement Pak, mungkin ada pesan untuk para stakeholder pengembang di Indonesia untuk membuka wawasannya lebih internasional atau lebih profesional lah, seperti apa tuh? Silakan Pak. Ya. Kesatu tentu jangan pernah berhenti belajar. Setiap hari itu kita belajar. Dan dasari kita punya kegiatan usaha itu, ya bukannya saya meminta semuanya supaya mempunyai core value yang sama dengan Ciputra Group ya, tapi setidaknya kalau kita melakukan usaha kita itu dengan penuh integritas, dengan semangat profesionalisme, dan tidak henti-hentinya kita berkreasi dan berinovasi dengan entrepreneurshipan kita, saya yakin usaha kita insya Allah akan maju terus. Oke. Makasih Pak, sekali lagi selamat buat Pak Budiarsa Sastrawinata saat ini sebagai World President Elect IFAPSI. Tahun depan Pak, kita tunggu semua di Miami Pak ya. Ya. Oke. Thank you, sampai jumpa. Thank you. Kita tos dulu Pak. Ya. Oke.